Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Purnamasari, saya calon guru penggerak angkatan 7. Saat ini saya akan melakukan tahap pasca observasi sebagai kelengkapan untuk aksi nyata modul 2.3, dan saat ini sudah bersama kami Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Ajri Chan, Ibu Neng Siti Nurjana, guru ya, diobservasi oleh saya. Untuk mempersingkat waktu untuk proses coaching mungkin akan segera bisa kita mulai. Bu Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi, baik. Alhamdulillah. Saat ini lagi sibuk atau enggak? Sebenarnya saya juga di sini jadi panitia PPDB ya Bu Dewi, dan saya juga dapat jadwal siang karena paginya kan ngajar. Terima kasih banyak nih Bu Neng sudah menyempatkan waktu ya untuk melanjutkan proses coaching sebagai kegiatan untuk supervisi akademik kita, yang alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahap pasca observasi, yang sebelumnya kita sudah melakukan tahap praobservasi dan observasi kelas ya. Dari pengalaman yang Bu Neng sudah lakukan kemarin ya, dari praobservasi maupun observasi kelas, bagaimana perasaan Bu Neng setelah semuanya itu terlaksana ya? Ini perasaan Bu Neng terkait tentang kemampuan Bu Neng dalam mengatur sosial emosional Bu Neng ya dalam proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Neng? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Dewi ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga terima kasih atas semua bimbingan dan masukan ya Bu Dewi selama ini kepada saya. Memang dalam pembelajaran itu masih ada sesuatu yang di luar dari kendali kita ya Bu Dewi ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan Bu Dewi juga mengetahuinya itu. Tapi ada beberapa Bu Dewi yang masih mengganjalkan. Yang pertama yaitu ketika anak-anak disuruh membawa benda konkret, ada beberapa anak yang tidak membawanya ya Bu Dewi. Iya. Dan saya juga mungkin ada beberapa tahapan yang lupa juga Bu Dewi. Berarti secara keseluruhan yang Bu Neng rasakan lega ya? Lega, walaupun dalam prosesnya tidak selalu sempurna. Betul. Pastinya ada kekurangan ya. Oke, dari tujuan coaching kita kali ini, apa sih yang ingin Bu Neng dapatkan dari obrolan kita nih di siang hari ini? Ya, yang pertama ilmu ya Bu Dewi. Oh ya. Karena Bu Dewi kan sudah selama 3 bulan, 4 bulan Bu Dewi ya. 6 bulan? 6 bulan Iya. ya. Alhamdulillah Bu Dewi memberikan banyak masukan kepada saya ya Bu Dewi. Alhamdulillah. Tentang bagaimana memberikan game yang bagus kepada anak-anak ya, masalah yang bangun ruang itu Bu Dewi ya. Oh, iya. Jadi Bu Neng, tujuan dari obrolan kita kali ini kita sharing ya Bu Neng. Sharing. Ya, saya juga tidak lebih dari Bu Neng, sama-sama masih belajar ya. Hanya bedanya saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang nantinya juga bisa saya imbaskan kepada teman-teman semua ya. Pada saat observasi kelas itu kan saya melihat proses pembelajaran dari awal hingga akhir ya Bu Neng. Terlihat beberapa siswa yang kurang fokus. Bagaimana dalam mengkondisikannya untuk Bu Neng sendiri ya, atau pengembangan diri Bu Neng untuk mengatasi hal-hal seperti itu di kelas? Ya, ini adalah sosial emosional ya Bu Dewi ya, maksudnya ya. Iya, betul sekali ya. Tapi guru bagaimana menerapkan di dalam kelas kepada murid ya Bu Dewi ya. Iya. Iya memang Bu Dewi ya, tadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi, ada beberapa anak yang belum bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Ya, masih juga ada anak-anak yang jahil ya Bu Dewi, dan juga ada beberapa anak yang ketika kita diminta untuk membuat prakarya, yaitu bangun ruang seperti kubus, seperti topi ulang tahun, kerucut. Nah, mereka tetap ada sih mereka bawa Bu Dewi, tapi karena kemarin hujan dan mereka juga nyimpannya di dalam tas, dan tasnya itu basah juga rusak, jadinya rusak Bu Dewi. Yaitu jadi sosial emosional saya berarti harus memaklumi Bu Dewi ya, karena mungkin kita yang dewasa aja juga kita mungkin masih banyak salahnya ketika melakukan aktivitas, apalagi anak-anak. Berarti secara umum Bu Neng dalam mengelola sosial dan emosional Bu Neng paling tidak sudah mampu untuk membuat siswanya nyaman ya.
Insya Allah saya juga ingin membuat anak-anak nyaman belajar di rumah tanpa harus meningkatkan emosi budaya suara. Iya betul sekali. Kemudian tadi kan Boneng mengatakan nih, iya ada anak yang tidak bawa, terus biasanya anak-anak yang bawa tuh suka ya pengen nunjukin lah ke temannya. Iya. Tapi itu bagaimana kemampuan Boneng menghadapi anak-anak yang seperti itu? Untuk menghadapi siswa yang seperti itu, jadi mereka ingin show up, sombong sedikit betul, gitu. Betul. Ya tetaplah kita yang namanya guru mungkin harus tetap menasihati dia, ya supaya tidak melakukan hal yang seperti itu kepada temannya. Karena kita juga nggak tahu kan background anak-anak yang tidak membawa Bu Dewi. Iya betul. Mungkin karena mereka juga ketika mempersiapkan, mereka nggak ada uang juga Bu Dewi. Padahal kan saya udah bilang bikin topi ulang tahun dengan material yang ada di rumah. Ya mungkin karena kondisi orang tua tidak ada. Karena kelas 1 itu nggak bisa bikin sendiri Bu Dewi. Benar. Ya kan harus ada bantuan dari orang tua. Ya mungkin itu kita ke siswa yang mengejek pada temannya, kita bicara, kita dudukan, kita nasihati seperti itu. Dari penjelasan Boneng tadi ya, kira-kira menurut bagaimana pengelolaan kemampuan Boneng dalam sosial emosional saat proses pembelajaran? Ya harus sabar mungkin ya Bu Dewi. Ya. Harus sabar, dan saya sebagai guru ketika saya meminta siswa untuk membuat topi ulang tahun yang dari kerucut, berarti saya harus mempunyai 2 atau 3 topi kerucut tersebut. Jadi ketika ada anak yang tidak bawa, dia boleh memakai yang saya miliki. Berarti Boneng menyediakan ini ya, media alternatif lah gitu. Jadi untuk siswa-siswa yang tidak membawa, supaya mereka tidak kecil hati, tidak sedih, tidak malu, Boneng berikan apa yang Boneng buat seperti itu. Mantap sekali. Tapi tetap Bu Dewi, saya juga kan berarti saya juga meminta anak itu untuk minggu yang akan datang harus bawa, karena sebagai rasa tanggung jawab dia. Betul. Jadi belajarkan bertanggung jawab ya Boneng ya. Nah, setelah tadi Boneng menjelaskan tentang kemampuan sosial emosional Boneng ya dalam proses pembelajaran, kan kemarin pada saat Boneng itu observasi kelas, saya kan sudah membuat lembar refleksi ya, lembar refleksi di sini. Ya. Ini lembar refleksi pada saat Boneng observasi di kelas. Nah ini Boneng kan juga memang pada saat saya tanyakan tentang area pengembangan Boneng itu kan ingin mengembangkan kemampuan sosial peserta didik untuk mampu mengontrol emosi dan kemampuan sosialnya ya. Artinya di sini bagaimana caranya Boneng mampu mentransfer hal tersebut kepada peserta didik. Untuk strategi yang sudah Boneng paparkan juga pada saat observasi, itu sudah semuanya terlaksana apa belum? Insya Allah semuanya sudah Bu. Hanya satu yang ice breaking kali ya Bu Dewi ya. Oh iya. Saya lupa karena memang waktunya juga sedikit, dan untuk di kelas itu anak-anak susah Pak untuk kelas 1 ya Bu Dewi ya, terutama kita mesti sabar untuk ayo anak-anak baris, karena untuk baris itu memerlukan waktu. Iya benar. Anak kelas 1 ya. Anak kelas 1. Ada beberapa sih Bu Dewi ya yang Iya. Kemudian untuk lembar observasi pembelajaran di kelas nih Boneng. Iya. Di sini kan aspek pengembangannya itu mampu mengontrol emosional dan sosialnya saat menghadapi siswa yang memiliki kemampuan lambat dalam mengikuti arahan atau petunjuk saat proses pembelajaran. Betul. Nah itu bagaimana tindakan Boneng pada siswa yang seperti itu? Ya kebetulan di kelas ada ya Bu Dewi, Bapak, ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus Bu Dewi. Jadi bukan berkebutuhan khusus, tapi dia lambat dalam menerima pelajaran. Ya tapi ya kita harus belajar mengajarnya dengan pelan-pelan. Dengan cara main game Bu Dewi. Kalau main game dia pasti kalau dia sudah mengerti, pasti dia udah tahu bahwa ini kubus, ini balok gitu. Dengan benda konkret Bu Dewi ya. Game, terutama berarti game ya Bu Dewi. Kalau misalkan Bu Dewi tanya gimana nih untuk anak-anak yang ini yang lemah dalam belajar, berarti saya mungkin menitik beratkan pada game, karena dengan game mereka itu lebih dapat bisa menerima daripada saya ngomong. Menurut Boneng, apakah dalam pembelajaran itu kita menghadirkan sebuah permainan
itu dapat juga membantu sosial emosionalnya dia dan juga sosial emosionalnya Boneng nih pada saat melakukan permainan ya. Karena saya lihat sendiri ya, disuruh ambil kubus 2, dia ambil 1 ya. Nah itu kan bagaimana Boneng menyikapi siswa yang seperti itu dan bagaimana Boneng juga menempatkan diri Boneng pada hal yang kondisi seperti itu seperti apa? Ya Bu Dewi tahu sendiri kan ketika saya ada di lapangan seperti apa, ya harus sabar, harus sabar dan harus memang contohin dulu Bu Dewi ya, mencontohkan dulu anak-anak ini ambil kubus 1. Jadi harus dicontohkan dulu dan harus ada benda konkret. Jadi memang kita harus continue, harus memang sering-sering kita memberikan tambahan untuk kita. Terutama bangun ruang Bu Dewi, bangun ruang yang memang harus ada benda konkretnya yang harus dia tahu. Berarti untuk emosional dan sosial ini dalam pembelajaran dengan menggunakan metode permainan ini juga selain mengontrol kemampuan sosial emosional siswa, juga membantu Boneng untuk lebih mempermudah dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, setelah dari pembicaraan kita yang tadi nih ya, hal-hal yang perlu Boneng pertahankan dari proses pembelajaran kemarin, kira-kira apa? Yang persiapan Bu Dewi. Persiapan. Iya, persiapan yang pertama RPP. Ya. Yang kedua ya itu mempersiapkan bahan ajar. Terutama kelas 1 harus ada bahan ajar Bu Dewi. Betul, biar menarik ya. Biar menarik dan mereka tahu gitu. Ya, dengan mungkin saya ikut pelatihan-pelatihan Bu Dewi. Berarti itu perlu Boneng tingkatkan tuh ya. Berarti hal-hal yang termasuk Boneng perlu tingkatkan selain mengikuti pelatihan? Itu persiapan di kelas. Persiapan di kelas. Atau ada lagi mungkin Boneng pernah nggak dalam mengajar menggunakan YouTube atau apa gitu? Oh iya, betul Bu Dewi. Ya saya juga tetap mempergunakan YouTube. Kita cari nyanyian-nyanyian dulu Bu Dewi dari sana. Apakah dengan nyanyian itu dapat mampu untuk mengontrol kemampuan anak-anak dalam emosionalnya dan sosialnya? Ya. Ya, jadi mereka jadi lebih senang gitu ya? Lebih senang, lebih paham dan lebih mengerti. Dari hal-hal yang masih kurang yang tadi Boneng ingin tingkatkan, ingin eksplor kembali. Tadi kan Boneng yang mau ikut pelatihan, mencari referensi di media-media yang lain, dan yang lainnya. Dan tadi juga Boneng bilang bahwa masih kurang di speaking ya. Betul. Kira-kira kapan nih Boneng akan melakukan untuk mengikuti pelatihan, terus juga tadi lebih menyiapkan pembelajaran itu kapan Boneng akan melakukan itu? Secepat mungkin Bu Dewi. Kalau bisa besok kan Bu Dewi ya. Dan yang namanya hal-hal yang bagus ada positif itu harus cepat dilakukan. Jangan menunda-nunda sesuatu yang sedikit-sedikit ya Bu Dewi. Jadi dari yang kecil ya Boneng ya, dari yang kecil diselesaikan. Tadi Boneng sudah sampaikan ya Bu, Boneng akan melakukan secepatnya gitu ya. Nah kira-kira untuk melakukan tindakan tersebut, Boneng butuh dukungan nggak sih? Tentu lah Bu Dewi. Butuh banget ya dari kepala sekolah, karena kita juga kan butuh izin dari kepala sekolah, teman sejawat, lalu wali murid juga dan anak-anak. Mereka tidak bisa berjalan sendiri ya berarti ya. Kalau menurut Boneng nih, indikator keberhasilan Boneng tuh apa sih dari proses pembelajaran kita kemarin ya, terus juga dari tahap observasi sampai saat ini nih kita memasuki tahap pasca observasi, itu indikator keberhasilan yang Boneng harapkan tuh apa? Yang pertama, anak suka, senang datang ke kelas, senang, suka untuk belajar. Jadi dia nggak takut Bu Dewi ketika datang ke sekolah, ya. Yang kedua, siswa mampu dan mengerti apa yang telah kita terangkan, yaitu melalui permainan, melalui juga apa yang saya terangkan, melalui nyanyian juga. Jadi banyak metode ya yang Boneng lakukan untuk membuat siswa itu nyaman di kelas atau bahagialah melakukan pembelajaran ya. Kira-kira
dari pembicaraan kita ini, apa sih yang Bu Neng dapatkan nih setelah pembicaraan tadi sampai saat ini? Ada tidak yang Bu Neng dapatkan? Untuk Dewi, saya menjadi harus siap mengajar. Ketika mengajar, saya harus siap materi dan bahan ajar. Saya harus benar-benar untuk mempersiapkannya. Dan ilmu juga, ilmu yang didapatkan dari Ilmu yang didapatkan ya. Iya. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Neng nih ke depannya, apa yang akan Bu Neng lakukan rencana tindak lanjut? Mempersiapkan yang tadi, kayak ketika kita dalam kelas, apa yang sudah kita rencanakan di RPP kadang suka ada satu dua yang tidak bisa terlaksana. Ya mungkin dengan benar-benar melihat waktu yang Dewi, waktu dan juga persiapan semua bahan ajar. Berarti rencana tindak lanjutnya Bu Neng akan lebih mempersiapkan ya, akan lebih mempersiapkan. Oke Bu Neng, dari pembicaraan kita ini ada tidak yang masih mengganjal di Bu Neng gitu, yang masih ingin diungkapkan atau masih ada yang kurang? Saya kira sudah cukup Bu Dewi ya, tapi tetap Bu Dewi ketika nanti saya ada kendala dalam mengajar di kelas, saya berharap Bu Dewi mau menjadi partner, tutor ya, tutor sebaya lah kita ya. Ketika saya nanti ada kendala di kelas. Oh iya, baik, siap Bu Neng. Nanti kita akan sharing berbagi pengalaman ya Bu Neng ya. Ya, luar biasa sekali obrolan kita kali ini, dan alhamdulillah tahap pasca observasi kita selesai. Terima kasih banyak Bu Neng atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.